Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Rodiani Amalia, NIM 1903011109 dari kelas Manajemen Pemasaran Asore. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen merek di bab 7, yaitu tentang membangun merek melalui iklan. Jadi, merek itu tidak dapat dipisahkan dengan iklan. Iklan tanpa merek itu bagaikan buta, dan merek tanpa iklan itu bagaikan tuli. Kemudian, jadi yang dimaksud di sini itu merek dan iklan itu saling berkaitan. Kemudian, untuk menawarkan produk merek melalui iklan itu kita itu harus mempunyai sasaran yang tepat. Apabila sasaran kita tidak tepat, maka hal tersebut akan hanya menjadi hal yang sia-sia saja. Jadi tujuan membangun merek melalui iklan itu untuk memenuhi tujuan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan masyarakat. Untuk produsen, membangun merek melalui iklan itu merupakan upaya untuk menyederhanakan penanganan dalam komunikasi pemasaran. Yang kedua adalah memudahkan inventory data produk dan merek. Yang ketiga yaitu memudahkan perhitungan kinerja produk dan merek. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, dapat mendaftarkan merek dagang, karena merek dagang itu merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Kemudian, mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau kreativitas. Contohnya itu seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek. Kemudian bagi masyarakat atau konsumen, merek itu berfungsi untuk mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, membedakan antar produk dan antar merek. Kemudian mengingat produk dan merek. Yang keempat yaitu membuat keputusan pembelian. Kemudian ada beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama yaitu memperjelas identitas merek, nilai merek, dan posisi merek. Nilai proposisi merek itu merupakan sebuah pernyataan secara fungsional, emosional dari suatu merek yang disampaikan kepada pelanggan. Kemudian nilainya itu bukan sekedar slogan yang tidak memiliki arti, tapi berupa pernyataan yang mendukung kinerja dari suatu merek tersebut. Pernyataannya dapat terungkap dalam isi pesan iklan yang akan disampaikan hingga audiens itu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam iklan tersebut. Sehingga jika akan memudahkan konsumen untuk mengerti isi dari iklan tersebut. Kemudian posisi merek sendiri itu adalah bagian dari identitas merek dan nilai proposisi yang selalu aktif dikomunikasikan kepada pasar sasaran sehingga dapat memperoleh keuntungan melalui persaingan. Kemudian yang kedua yaitu membuat iklan yang tepat sasaran. Jadi seperti yang sudah diutarakan tadi, jika kita membuat membuat iklan yang hanya dibuat saja dengan asal, itu tidak akan mendapatkan untung apa-apa atau kita mendapatkan feedback yang baik itu tidak. Hal itu akan menjadi sia-sia saja, sehingga dalam membuat iklan kita harus memikirkan iklan yang tepat untuk sasaran kita agar banyak orang yang mengenal merek dari produk kita tersebut. Kemudian yang ketiga itu kreativitas dalam membangun merek melalui periklanan. Jadi kreativitas sendiri itu merupakan kunci dalam membangun merek melalui iklan. Semakin iklan itu kreatif, itu akan banyak menarik perhatian dari konsumen, sehingga konsumen juga akan menjadi penasaran terhadap produk yang telah kita iklankan. Kemudian yang keempat, melibatkan pelanggan.
Jadi interaksi yang melibatkan komunikasi pemasaran dengan para pelanggan itu dapat terjadi apabila dalam merancang komunikasi tersebut dimasukkan program-program yang melibatkan pelanggan untuk berpartisipasi. Menggunakan sebanyak-banyaknya pelanggan sebagai celebrity endorser dalam periklanan itu juga merupakan suatu upaya untuk mendekatkan antara produk merek dengan pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu memengaruhi pelanggan. Jadi tujuan utama dari pemasaran dari iklan itu tentunya untuk mempengaruhi pelanggan. Kemudian kita mempromosikan juga agar dapat menginformasikan, membujuk atau memengaruhi dan mengingatkan audiens. Maka membangun merek melalui periklanan itu merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang B itu mengimplementasi pembangunan merek melalui iklan. Jadi inti dari pembangunan merek sendiri itu merupakan pelaksanaan ide, konsep terpusat seperti kepribadian suatu merek atau program yang meliputi serangkaian program pembangunan merek yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu membangun merek dengan menciptakan jarak pandang yang tepat antara pelanggan dengan asosiasi merek yang ditampilkan. Yang kedua, asosiasi merek yang dapat beresonansi dengan pelanggan. Yang ketiga, penghayatan atas asosiasi merek oleh pelanggan. Pelaksanaan ide juga dapat diperoleh dari contoh sampingan merek. Contohnya yaitu misalnya produk The IBM ThinkPad, Apple's iMac, atau Audi TT. Semua pernyataan merek tersebut dapat mencerminkan suatu upaya dalam membangun sebuah merek. Kemudian kepribadian merek. Kepribadian The Virgin telah menginspirasikan beberapa pelaksanaan ide seperti program balon udara. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan adalah dengan melihat perilaku pelanggan. Yang pertama adalah konsistensinya, kemudian yang kedua adalah aksesibilitasnya, kemudian responsifnya, komitmen, kepuasan, kepercayaan, serta kesukaan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian ada ilustrasi membangun merek melalui iklan itu dapat dicontohkan dengan Nestle. Jadi di Prancis, Nestle itu menciptakan tempat untuk mengganti kebutuhan bayi di tempat peristirahatan pada Rothschild. Tempat tersebut itu tempat untuk membantu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju pantai selatan untuk liburan. Tempat ini menawarkan popok dan keperluan bayi lainnya seperti makanan bayi. Ini bukanlah inisiatif yang bagus, tetapi dapat membuat merek Nestle lekat di benak konsumen. Hal ini akan membantu menghubungkan merek itu dengan para konsumen secara emosional dan fungsional. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 8 yang menjelaskan tentang hierarki merek. Yang pertama adalah A. Matrik merek produk. Jadi sebuah alat yang disebut dengan matrik produk itu dapat digunakan untuk menandai suatu produk dan merancang strategi merek yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan pemegang merek, yaitu suatu penyajian grafis dari semua merek dan produk yang ditawarkan. Jadi baris pada matrik sendiri itu menunjukkan hubungan merek, produk, dan dapat digunakan untuk menyusun perluasan strategi merek dalam kaitan produk dengan merek yang mengikutinya. Kemudian sedangkan garis pada merek terdiri itu atas semua produk yang diproduksi, seperti garis dan perluasan kategori produk yang ditawarkan dengan merek tertentu. Jadi suatu merek garis akan menjadi satu baris matrik. Kemudian
kita dalam merancang hierarki merek dan strategi merek itu pasti akan melibatkan keputusan-keputusan yang saling berkaitan di antara hal-hal berikut. Yang pertama adalah banyaknya tingkat hierarki yang digunakan secara umum. Yang kedua yaitu kesadaran merek dan citra merek yang diinginkan pada setiap tingkatan. Yang ketiga yaitu bagaimana elemen-elemen merek dari tingkat hierarki yang berbeda dikombinasikan untuk setiap produk tertentu. Dalam hierarki merek terdapat beberapa keputusan. Yang pertama adalah keputusan tentang banyaknya tingkatan dalam merek yang akan digunakan. Kemudian keputusan yang kedua yaitu keputusan tentang kesadaran dan jenis-jenis asosiasi-asosiasi yang diciptakan pada masing-masing tingkatan. Kemudian keputusan yang ketiga yaitu keputusan tentang bagaimana caranya menghubungkan merek-merek dari tingkatan produk yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu keputusan bagaimana caranya menghubungkan suatu merek dengan produk. Kemudian ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan unsur-unsur merek dan tingkatan hierarki merek. Representasi yang lebih sederhana itu mengenai unsur-unsur merek yang mungkin memiliki tingkat potensi dari suatu hierarki merek dari atas ke bawah dapat dilihat melalui yang pertama merek keluarga. Merek keluarga itu merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk atau jasa. Contohnya seperti General Motor. Itu merek perusahaan. Yang kedua itu merek keluarga. Merek keluarga itu seperti Build. Kemudian yang ketiga merek perorangan itu Park Avenue contohnya. Kemudian yang keempat modifikasi hasil rancangan atau model seperti Ultra. Kemudian membangun kekayaan pada tingkatan hierarki yang berbeda. Jadi untuk menguji sebagian dari faktor khusus dalam membangun struktur pengetahuan merek pada masing-masing tingkat yang berbeda dari hierarki merek, itu yang pertama kita harus mengetahui tentang tingkat merek badan hukum atau perusahaan. Hal ini bergantung pada citra perusahaannya. Jadi citra perusahaan itu berkaitan erat dengan merek korporasi atau merek perusahaan ketika memainkan peran penting di dalam strategi pemberian merek yang diadopsi. Untuk yang dimaksud dengan korporasi sendiri itu merupakan perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Kemudian citra perusahaan dalam membangun merek itu tergantung pada sejumlah faktor. Yang pertama adalah produk perusahaan yang dibuat, tindakan yang diambil, dan cara yang dikomunikasikan kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian hak kekayaan merek perusahaan itu terjadi ketika pelanggan memiliki komitmen yang kuat terhadap merek tersebut dan memiliki asosiasi merek yang unik tentang merek perusahaan di dalam ingatan mereka. Asosiasi merek sendiri itu segala sesuatu yang melekat dalam ingatan suatu merek. Asosiasi citra perusahaan yang menjadi perhatian konsumen itu adalah suatu upaya untuk menciptakan persepsi konsumen terhadap perusahaan dan produk yang dihasilkan sehingga akan memperkuat hubungan antara produk dengan pelanggan, perusahaan dengan pelanggan. Kemudian asosiasi-asosiasi abstrak itu merupakan kekuatan maya yang luar biasa dalam membangun kredibilitas perusahaan. Kemudian kredibilitas perusahaan sendiri itu mengacu kepada kepercayaan konsumen bahwa perusahaan itu dapat merancang dan menyampaikan produk dan jasanya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu. Kemudian kredibilitas perusahaan itu juga tergantung pada yang pertama ada 3 hal. Yang pertama corporate expertise, yaitu
tingkat di mana suatu perusahaan itu mampu untuk melakukan penjualan produk atau jasa dengan segenap sumber daya yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah corporate trustworthiness, yaitu tingkat di mana perusahaan termotivasi dengan kejujuran dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah corporate likability, yaitu tingkat di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk disukai dan dapat menyenangkan serta menarik konsumen. Kemudian yang kedua adalah tingkatan merek keluarga. Jadi merek keluarga itu merupakan memberi merek yang sama pada beberapa produk yang berproduk dengan tujuannya yaitu untuk mendompleng merek yang sudah ada dan lebih dikenal oleh masyarakat. Contohnya kalau di Indonesia itu seperti Bakery Group, Sudarpo Group, Panjaitan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkatan merek individu, adalah merek yang digunakan dalam satu kategori produk atau digunakan oleh beberapa produk dengan varian produk yang berbeda. Kemudian kita membahas tentang merancang suatu strategi merek dengan hierarki merek. Jadi luasnya jangkauan suatu strategi merek itu berhubungan dengan sifat dan banyaknya berbagai produk yang dihubungkan dengan merek yang ditawarkan. Sementara itu, luas bauran produk adalah suatu pertimbangan tentang kedalaman faktor yang mempengaruhi daya pikat dari suatu kategori produk. Kemudian ada tiga daya pikat suatu produk yang dapat diandalkan ketika produk sebaris dengan merek. Yang pertama adalah faktor kumpulan pasar, yang kedua faktor kategori, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kemudian ada juga beberapa pertimbangan untuk memperkenalkan berbagai merek produk dalam suatu produk tertentu. Yang pertama itu meningkatkan jumlah pajangan produk dan memperkuat ketergantungan para pelanggan terhadap produk tersebut. Yang kedua, menarik pelanggan yang mencari variasi dari produk tersebut sehingga memungkinkan mereka akan berpindah ke merek lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetisi internal antar produk dalam satu kategori produk dan memperkuat program periklanan, promosi, penjualan, dan distribusi secara fisik. Kemudian kita jelaskan secara singkat dalam merancang strategi merek melalui hierarki merek itu melibatkan empat keputusan. Yang pertama yaitu menentukan tingkat hierarki merek mana yang akan dijadikan dasar strategi merek. Memilih hierarki merek itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kesadaran merek dan citra merek yang diinginkan pada setiap tingkatnya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana elemen-elemen merek dan tingkat hierarki merek yang berbeda itu dikombinasikan dengan setiap produk tertentu. Kemudian yang keempat itu bagaimana setiap elemen merek terhubung dengan produk yang ditawarkan. Jadi keputusan pertama untuk membuat gambaran suatu strategi merek itu menentukan tingkatan hierarki merek mana yang seharusnya digunakan. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bab 9 tentang kepemimpinan merek. Jadi kepemimpinan merek itu adalah suatu model yang digunakan untuk membangun merek yang memiliki keunggulan untuk bersaing dalam pemasaran. Beberapa hal yang menentukan kepemimpinan merek secara umum itu dapat dibagi menjadi 4 hal. Yang A yaitu proses dalam membangun organisasi merek. Itu merupakan langkah pertama yang dilakukan ketika kita akan membangun merek. Jadi organisasi merek itu tidak berarti organisasi dalam hal manajemen merek, akan tetapi mengorganisasikan merek dengan produk dan berbagai aspek yang melingkupinya, seperti mengorganisasikan komunikasi merek, membangun proses pembentukan merek dan produk, dan sebagainya. Dalam membangun merek itu bukan pekerjaan
sesaat, tetapi suatu proses panjang yang memerlukan penyelidikan, penelitian, analisis, dan strategi keputusan yang tidak mudah untuk dilakukan. Membangun merek itu memberikan sentuhan nilai yang lebih bagi suatu produk merek yang dikomunikasikan dengan cara-cara yang lebih bernilai, sehingga nilai yang akan diperoleh pelanggan itu juga memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian yang B yaitu arsitektur merek. Arsitektur merek itu melibatkan identifikasi dari merek itu dan submerek yang mendukung secara keseluruhan dan terintegrasi dengan komunikasi pemasaran dan produk yang sesuai dengan merek yang ditetapkan. Jadi merek, submerek, produk, komunikasi, dan bauran pemasaran lainnya itu diharapkan dapat saling bersinergi untuk dapat membangun sebuah merek yang merupakan sebuah aset dari perusahaan. Arsitektur merek sendiri itu adalah alat yang dapat digunakan untuk membangun merek, sehingga merek itu dapat berfungsi sebagai sebuah unit untuk menciptakan sinergi dan kerjasama antara pemegang merek dengan pengguna mereknya. Arsitektur merek itu dapat memberikan kejelasan manfaat bagi pengguna merek dan dapat memberikan pengaruh bagi pengguna merek, baik sebagai identitas pribadi maupun identitas perilaku. Kemudian yang C yaitu identitas atau posisi merek. Jadi salah satu upaya untuk mengelola merek yaitu upaya untuk mengelola identitas merek atau posisi merek. Identitas merek sendiri itu merupakan visi yang dibangun untuk membangun persepsi pelanggan atas merek yang ditawarkan. Identitas merek merupakan sebuah inspirasi atas merek dan produk yang ditawarkan, sekaligus sebuah hal yang paling penting dalam membangun kepemimpinan merek. Identitas merek itu merupakan motor penggerak dan penentu tujuan pembangunan merek. Ketika identitas merek itu membingungkan, maka pembangunan merek itu juga akan membingungkan dan tanpa arah yang jelas. Maka posisi sebuah merek dalam arena persaingan itu dapat dibantu dengan memprioritaskan dan fokus membangun identitas merek melalui komunikasi pemasaran yang efektif. Identitas dan posisi itu sangat berkaitan. Identitas tanpa posisi itu tidak berarti apa-apa, sedangkan posisi tanpa identitas itu tidak akan dikenal dan tidak memiliki tujuan yang jelas atas program membangun merek. Kemudian yang keempat atau D itu merupakan proses membangun merek. Jadi secara garis besar proses membangun merek itu dapat dibagi menjadi 4. Dan yang pertama itu tahap penetapan keputusan merek. Jadi dalam mengambil keputusan yang tepat bahwa produksi kita akan diberi merek atau tidak, dilakukan ketika kita juga memutuskan produk apa yang akan diproduksi. Jadi sebelum proses produksi dan pemberian merek dilakukan, setiap anggota organisasi pemegang merek atau produsen itu harus memiliki andil pemikiran yang cerdas atas produk dan merek yang akan dihasilkan. Andil tersebut itu dapat berupa pemikirannya, dapat berupa pendapatnya, opini, atau hal apapun yang dapat mendukung dari keberhasilan produk dan merek di masa yang akan mendatang. Kemudian tahap yang kedua itu untuk menyatukan merek dengan produk. Jadi bersamaan dengan proses perencanaan penciptaan produk, perancangan merek itu sudah dimulai dengan berpedoman pada ketepatan, kesesuaian, atau kecocokan serta relevansi antara produk dan nama merek yang akan dibuat. Misalnya adanya ketidaktepatan antara produk dengan nama merek itu akan membingungkan dan membuat konsumen itu bertanya-tanya. Kesesuaian antar produk dengan merek itu misalnya pada produk makanan atau minuman itu dapat dikaitkan dengan kesehatan atau kesejahteraan. Contohnya itu misalnya
Provita, Biskuat, dan Elmen. Itu kan termasuk dalam produk makanan dan minuman yang berhubungan tentang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah tahap implementasi merek. Jadi pada tahap ini pemegang merek itu sebenarnya bukan hanya memperkenalkan merek saja, tetapi sudah mulai memperkenalkan nilai produk merek yang akan ditawarkan. Tahap implementasi merek itu tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pasar yang berkaitan dengan persaingan merek, distribusinya, dan ukuran pasar atau segmen yang dilayani. Jadi di pasar itu sebenarnya itu perang antara berbagai produk merek yang ada di pasaran tersebut. Tentang bagaimana kinerja suatu produk merek di pasaran itu dapat dilihat bagaimana kinerja dari program bauran pemasaran secara keseluruhan yang meliputi volume penjualan, pangsa pasar, pertumbuhan pasar, perolehan laba, dan sebagainya. Tahap akhir dari implementasi produk merek itu merupakan bagaimana semua pihak itu terlibat dalam mendapatkan nilai dari perjuangan panjang dalam membangun sebuah produk atau merek. Kemudian tahap keempat yaitu tahap untuk mempertahankan suatu merek. Jadi untuk mempertahankan suatu merek di pasaran itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus mempunyai banyak strategi karena kita sadari di luar sana banyak sekali merek dan produk-produk dari pesaing yang ingin menguasai pangsa pasar. Jadi jika produk atau merek kita sudah menguasai pangsa pasar, kita harus berusaha untuk terus mempertahankannya. Jadi untuk mempertahankan produk merek di pasar itu dapat disebut sebagai upaya untuk mempertahankan ekuitas merek juga. Untuk mempertahankan ekuitas merek itu juga dapat dilakukan 4 tahapan. Untuk mencapai tingkatan ekuitas merek, yang pertama itu dengan membangun kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi merek, serta melalui kepuasan dan kesetiaan merek, dan membangun dan mempertahankan selera pelanggan atas produk merek tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 10 yang berjudul manajemen merek dalam persaingan. Jadi dalam persaingan usaha dewasa itu diperlukan suatu strategi yang lebih terpadu dan terintegrasi dalam upaya untuk memenangkan persaingan. Jadi dalam dunia pemasaran itu, persaingan itu dapat dilihat dari suatu sudut kecil, yaitu persaingan dalam hal merek. Oleh karena itu, diperlukan strategi merek dengan menggunakan manajemen merek yang diharapkan dapat memenangkan persaingan. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari manajemen merek sendiri yaitu untuk mengumpulkan informasi, alokasi sumber daya, dan memenuhi janji sebuah merek yang ditetapkan oleh pemegang merek untuk pelanggan sepanjang waktu. Dengan kata lain, manajemen merek itu merupakan suatu proses pengelolaan mulai dari penciptaan, penawaran, pengendalian sampai diterimanya merek ke pelanggan. Kemudian tentunya ada konsekuensi dalam suatu persaingan. Jadi konsekuensi dalam suatu persaingan itu bahwa setiap perusahaan atau organisasi itu seharusnya sudah dapat melakukan upaya-upaya yang efektif dan efisien dalam memenangkan persaingan tersebut. Jadi upaya-upaya itu dimulai dari kegiatan yang fokus kepada pelanggan. Artinya kegiatan apapun yang dilakukan adalah untuk pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Kemudian kita itu tentunya dalam persaingan itu kita tentunya membutuhkan citra dari suatu perusahaan agar dapat memenangkan persaingan dalam manajemen merek.
dalam pemasaran. Jadi citra dari perusahaan itu berawal dari perasaan pelanggan dan para pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan sebagai produsen produk tersebut, sekaligus sebagai hasil evaluasi individual tentang hal tersebut. Efektivitas komunikasi pemasaran itu dimulai dari jelasnya keberadaan tentang citra perusahaan. Jadi ketika hal tersebut diimplementasikan itu, maka terdapat 3 jenis image atau citra yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu citra perusahaan. Citra perusahaan sendiri itu suatu pandangan masyarakat terhadap keseluruhan perusahaan. Yang kedua adalah citra produk, yaitu pandangan masyarakat tentang suatu produk atau kategori dari suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu citra merek. Citra merek yaitu suatu pandangan masyarakat terhadap merek dari suatu produk. Untuk citra perusahaan sendiri itu ditentukan oleh berbagai kriteria sumber yang dapat menciptakan citra tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan, bukan oleh yang lain. Pengendali citra perusahaan itu terdiri atas etika dan budaya dari perusahaan, etika para pegawainya, etika bisnis, etika produk yang dihasilkan, komunikasi, tenaga penjualan, harga pemasok, pelayanan, dan saluran distribusinya. Ada 5 hal yang dapat diadopsi dari perusahaan dalam rangka membangun citra perusahaan atau citra produknya. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua dominasi merek, yang ketiga dominasi yang sama atau adil, yang keempat dominasi yang digabungkan, dan yang kelima yaitu dominasi perusahaan. Jadi citra-citra suatu perusahaan itu harus meliputi identitas dan faktor-faktor atribut yang dapat dilibatkan dalam keputusan pembelian oleh pelanggan. Kemudian citra perusahaan itu adalah serangkaian tanda atau notasi yang dapat dibagikan untuk diimplementasikan oleh pasar sasaran secara berlebihan atau mungkin sangat kurang. Jadi citra perusahaan itu dibentuk dalam benak pelanggan dengan memproses informasi yang diterima tentang budaya, ideologi, reputasi bisnis yang dijalankan, pelayanan, dan komunikasi serta interaksi antar produk dengan pasar sasaran. Citra itu memiliki 2 komponen yaitu fungsi dan emosi. Dari hal tersebut, jadi citra perusahaan itu dapat dibangun melalui komponen-komponen identitas perusahaan, reputasi perusahaan, sarana fisik, kualitas jasa, dan personal yang mengoperasikan dan menyampaikan jasa. Demikian saya telah menyampaikan tentang bab 7, 8, 9, dan 10. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya dan susah untuk dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.